Wah. Dengan cekatan tangan Dita dan pemuda di belakangnya menahan. Kak Vika, teriak Naila yang baru berhasil menginjak tanah. Badan merosot ke bawah lemas kaget jantung berasa mau copot tanpa sengaja menyaksikan langsung kaki Vika terjun ke bawah. Kamu gak apa-apa, Nai. Ayo, berdiri, hati-hati. Kak, jangan lihat bawah. Untuk sampai ke sekolah mereka masih harus melewati hutan lebih dulu dan mengikuti anak sungai yang mengalir. Sama sekali tidak dalam hanya sebatas mata kaki. Ih, banyak ikannya. Pingin aku tangkap semua. Itu tutu ada yang besar. Kamu gak ingin nangkap? Gemas aku. Kan mau sekolah. Kak, masak bawa ikan. Tawa pemuda itu geli disusul yang lain. Seperti biasa, leadernya Narendra dan sweeper yang paling belakang Dita. Untuk navigator pemuda yang tadi menolong Vika saat hendak jatuh. Setiap hari kalian lewat sini. Gak bahaya gitu. Kalau ketemu hewan buas atau apa? Ular, tanya Keisa yang tidak hentinya penasaran mulai menikmati perjalanan meski masih khawatir akan hewan yang berbahaya. Tiba-tiba tas selempangnya ditarik dari belakang oleh pemuda berseragam putih abu-abu tepat di belakangnya. Itu ada ular, lumayan berbisa. Kalau jalan dilihat, Kak, bukan cuma hewan yang berbahaya. Kita harus juga hati-hati. Jalannya licin, belum ranting yang menghalangi jalan. Ia terlalu sibuk mendokumentasikan alam yang dilewatinya menggunakan kamera hampir saja menginjak ular berbisa yang melintas. Jantungnya kaget seakan berhenti sejenak berdetak hampir saja dia dalam bahaya. Cepat-cepat bersembunyi di belakang siswa tersebut. Gak apa-apa, asal kita tidak mengusik. Ularnya cuma lewat. Dia tidak mau lagi ceroboh memasukkan kamera ke dalam tas. Nyawanya lebih penting. Sebentar, tunggu. Mereka masih lagi diajak menanjak naik masuk lebih dalam ke hutan dengan berpijakan batu dan akar yang ditumbuhi rumput serta lumut. Kak, hati-hati licin abis hujan. Peringat mereka berdua ke tamu desanya. Pegangan. Dek, lihat Narendra. Kakak jaga di belakang. Hutan pun terlewat dari kejauhan mulai terlihat rumah warga. Entah masih seberapa jauh lagi sekolahan mereka. Di situ ada pagar hijau depan pohon kelapa. Belum kelihatan ya, tawanya kemudian. Warga desa untuk sehari-hari kalau mau ke pasar ke sini, Kak. Pasarnya gak jauh kok 5 menit sampai tapi tidak lewat sini. Lewat jalan yang tadi belok ke sana. Tinggal lurus terus belokan lurus lagi sedikit sudah sampai pasar. Kakak nanti mampir juga gak apa-apa cari lauk atau jajanan tradisional khas desa kami ada semua di situ. Lumayan lengkap sih kalau pagi tapi kalau mau lengkap lagi atau mau pasar yang gede. Di jalan besar sana. Jauh. Ternyata sesampainya di sekolahan jam sekolah sudah masuk. Tidak ada gerbang yang menghalangi siswa jika terlambat. Guru memaklumi siswanya bukan hanya dari desa sini saja. Mungkin hanya dinasihati agar berangkat lebih pagi. Terlambat, terus kalian ini. Cepat masuk sana. Mereka diomeli cuma cengengesan mengambil telapak punggung tangan guru untuk ditempelkan ke dahi. Ini Bu, ada cucu abah dari kota. Danis ajak kakak-kakak ini ke sini. Ya sudah, sana, ayo. Mas, Mbak masuk. Mereka diajak mengelilingi sekolah untuk pengenalan. Di sini ada SD, SMP dan SMA. SMP dan SMA masih satu lokasi saling berhadapan sedangkan SD sendiri masih lurus lagi dan belok kiri namun tidaklah terlalu jauh. Iya, Mas. Namanya desa terpencil. Ya seperti ini sekolahnya masih seadanya. Tenaga gurunya juga terbatas. Kalau Mas, Mbaknya ada waktu luang dan berkenan bisa main ke sini. Iya, Bu. Insya Allah. Kami usahakan. Tibalah mereka di lapangan. Ada salah satu kelas jadwalnya pelajaran olahraga dan tampak mereka hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan suatu kegiatan tidak pula terlihat guru yang membimbing. Rel, teman-temanmu diajak melakukan pemanasan seperti biasa dulu sambil menunggu Pak Wahyu. Bu, boleh saya bergabung sama mereka? Izin Dita dibantu Keisa. Kebetulan teman saya ini suka sekali olahraga, Bu. Tapi, prodinya agrobisnis. Oh, boleh-boleh. Silakan, kalau boleh tahu Mas, Mbak ini ambil jurusan apa ya? Tanya beliau lagi sembari mengajak kembali ke kantor melanjutkan obrolan. Kami bertiga, fisika Bu. Kalau teman saya ini sama kayak teman saya tadi dan teman saya yang ini kebetulan beda universitas. Jurusan kedokteran, Bu.
Fakih memang beda sendiri tapi tidak pernah ketinggalan. Dikarenakan memang Narendra dan Kaisa tetangganya bahkan ketiganya sudah bersahabat sejak kecil. Kemana-mana selalu bersama. Saat berkumpul bersama Dita, Narendra tidak pernah absen menarik Fakih yang suka mager di rumah agar ikut dengannya lama-lama jadi akrab terbiasa dengan sikap konyol Dita. Apalagi, kampus mereka lumayan dekat semakin dekatlah ketiganya. Kedekatan Intan dan Kaisa tidak lepas dari campur tangan sepupu dan abangnya saat ospek dulu. Disuruh menjadi besti biar mempunyai teman dan memudahkan mereka menjaga sembari bertemu kawan. Awal ketemu Naila, keduanya merasa kasihan melihat Nai yang selalu duduk sendiri di pojokan dengan tangan mencoret-coret kertas. Tanpa keduanya tahu sisi lain sifat Nai memang seperti itu, suka menyendiri sibuk sendiri. Soklah Kaisa dan Intan. Setelah sudah menjadi teman ternyata Nai termasuk gadis yang supel mudah bergaul hanya saja tiba-tiba suka menghilang sendiri di pojokan dengan kertas dan pensil menemani. Kalau tidak melukis ya menulis diari, tenggelam akan dunianya sendiri. Banding terbalik dengan Fakih. Memang sama-sama kalem tapi Fakih ini berbeda tidak seperti Naila dia anaknya cuek masa bodoh tapi aslinya baik. Oh, bagus. Jadi, semua masih kuliah dan mbaknya ini. Kak Vika penulis. Buku ini Kak Vika pengarang. Oh iya kah? Ya Allah. Alhamdulillah. Saya suka sekali membaca novel ini. Bagus sekali ceritanya. Saya dapat dari teman saya. Saya boleh minta tolong. Nanti jam istirahat, mbaknya beri motivasi dan ilmu tentang literasi ke anak-anak siapa tahu mereka bisa mengikuti jejaknya mbak. Saat Vika menjalankan amanah yang diterima, yang lain sebagian diajak ke SMP dan SD di sana mereka berbagi ilmu yang dipunya. Seperti berbagi ilmu matematika, cara menyelesaikan perhitungan dengan cepat dan mudah hanya menggunakan jari dan banyak lagi. Fakih saat izin berkeliling sekolahan sendirian soalnya bukan dunianya bidang pendidikan melihat mendapati beberapa anak yang sedang mengalami masalah kesehatan. Ada yang salah kaprah penanganannya. Banyak sekali nasihat yang ia berikan untuk kesembuhan penyakit yang diderita. Esok-esok hari diusahakan akan ke sini lagi berbagi obat yang sesuai dengan keluhannya. Beruntung ia ke sini membawa banyak sekali macam obat. Memang Narendra yang meminta. Narendra mengajak ke sini selain mereka sudah saling kenal dan akrab meski beda universitas dan sejatinya dia jugalah kawannya. Ia membutuhkan bantuan Fakih untuk nanti jika ada masalah tentang kesehatan bisa dimintai solusi serta pria ini teman yang menurutnya paling paham agama. Sedangkan Dita sendiri, sangat dibutuhkan tenaga dan kecekatannya. Meski anaknya ngeselin suka bikin onar tapi paling ringan tangan. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Kalau perempuan janganlah terlalu diandalkan tugas prialah yang menjaga mereka selama di sini.